Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Aku doakan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Kembali lagi di channel Mama Apka. Di video kali ini aku mau berbagi kegiatanku sehari-hari di rumah sebagai ibu rumah tangga. Pagi ini aku awali dengan mencuci piring. Ini cucian dari semalam baru aku cuci ya. Kalau teman-teman apa nih aktivitasnya pagi ini? Udah pasti to-do listnya itu banyak banget ya. Tapi kita nggak usah maksa ya buat ngerjain semuanya itu sekaligus. Kita pilih beberapa kerjaan rumah yang memang paling penting ya. Misalkan pagi-pagi itu kita masak dulu buat sarapan keluarga. Kemudian lanjut yang mungkin punya anak-anak yang masih sekolah itu nganterin anak-anaknya ke sekolah. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau aku biasanya pagi-pagi itu masak dulu ya, baru setelah itu nanti cuci piring dan lain-lain. Tapi karena ini piringnya numpuk dan kayaknya kalau masak itu lihat tumpukan piring itu jadi kayaknya gimana gitu ya. Jadi aku nyuci piring dulu baru masak. Kebetulan anakku juga belum bangun. Nah ini aku mau masak nasi dulu. Aku masak nasinya nggak banyak ya. Segini aja biasanya kalau pagi itu masih nyisa. Kalau masih bagus paginya itu buat aku sarapan sendiri. Kalau udah nggak bagus, paling aku kasih makan buat ikan di kolam. Untuk menu hari ini aku masak sayur labu siam sama bikin ayam goreng. Tapi nanti aku recordnya pas bikin ayam goreng aja. Untuk bumbu ayam gorengnya aku pakai bawang putih, kemudian pakai ketumbar bubuk, kunyit bubuk sama garam. Kalau lagi males kadang juga cuma pakai bumbu marinasi aja yang udah praktis. Ini bumbunya aku ulek dulu ya. Sekarang ini kan banyak sekali ya bumbu-bumbu instan yang dijual di pasar. Kalau buat aku sih sangat membantu sekali. Kadang misalkan pengen masak rendang dan itu nggak banyak ya, itu kan tinggal pakai bumbu instan aja udah selesai. Apalagi para ibu rumah tangga yang super sibuk ya, dengan banyaknya bumbu instan itu sangat membantu. Nah ini airnya udah mendidih, bumbunya langsung aku masukin. Nanti tinggal ditambah daun salam aja. Untuk ayamnya biasanya aku rebus sebentar buat ngilangin bau amisnya. Oh ya, di tempat teman-teman harga ayam sekarang berapa? Pas aku ke pasar kemarin itu terakhir harganya itu 38.000. Aku biasanya beli kalau bukan paha itu dada. Untuk paha itu biasanya ada yang isi 8 atau 9. Tergantung dapatnya itu yang ukuran besar atau kecil. Nah ini ayamnya aku aduk-aduk dulu, nunggu sampai airnya itu agak menyusut. Oh ya teman-teman, pernah gak sih kita itu sebagai ibu rumah tangga pengen beli sesuatu tapi cuma diempet aja gitu? Kalau aku pernah sih, mungkin bisa beli tapi banyak sekali pertimbangannya, apalagi kita itu sebagai ibu rumah tangga ya, harus bisa membedakan mana itu kebutuhan atau sekedar keinginan. Pastinya semua ibu itu lebih mementingkan kebutuhan keluarga daripada keinginan pribadinya. Tapi boleh loh sesekali kita itu ngasih sesuatu ke diri sendiri. Istilah kerennya itu self reward. Jadi memberikan sesuatu ke diri sendiri sebagai bentuk apresiasi. Karena kita udah bekerja keras. Gak perlu dijelaskan juga sih bentuk kerja keras kita sebagai ibu rumah tangga itu seperti apa. Yang perlu diperhatikan ketika kita ngasih self reward ke diri sendiri itu adalah anggarannya. Jadi kita harus punya budget ya. Self reward itu tidak harus mahal. Kita bisa beli barang yang emang bisa dijangkau oleh keuangan kita. Kalau barang yang aku pengen itu mahal menurut kondisi keuangan aku, tentunya aku harus nabung dulu. Dan tentunya barang yang pengen aku beli itu ada manfaatnya. Self reward itu bentuknya bukan hanya membeli barang gitu ya. Melakukan hal-hal yang sederhana yang membuat kita bahagia itu juga bentuk dari self reward. Pokoknya apapun itu yang membuat kita bahagia. Yang penting hal-hal yang positif. Hal sederhana sebagai bentuk dari self reward yang aku lakukan itu biasanya ngopi atau ngeteh, atau ikut tidur siang ketika anak lagi tidur. Biasanya kita para ibu kalau anak lagi tidur kan kejar target ya. Jadi semua pekerjaan itu diselesaikan, karena kalau ditunda-tunda itu makin lama makin numpuk. Padahal nggak apa-apa, sesekali itu kita ikut tidur siang mengistirahatkan badan. Atau bisa juga pas malam anak udah tidur,
kita bisa santai gitu sambil makan mie instan sesederhana itu bisa bikin kita juga bahagia. Oke, kembali ke video ya. Ini aku lagi suapin Atka makan pakai ayam goreng. Sayurnya Atka nggak mau karena nggak doyan labusin. Ini Atka makannya sambil nonton TV biar anteng. Biasanya kalau makan nggak sambil nonton TV itu lari-larian. Jadi energi dari hasil dia makan itu langsung dipakai. Ya udahlah, yang penting dia itu makannya tenang, biarpun sambil nonton TV. Makannya selesai, habis ini mamanya juga ikut makan dan menyelesaikan pekerjaan rumah lainnya yang sudah menanti. Mumpung moodnya juga masih bagus ya, karena masih pagi. Kebayangkan kalau dari pagi itu moodnya ibu itu nggak bagus, udah pekerjaan terbengkalai karena males ngapa-ngapain. Tapi hebatnya ibu itu ya, biarpun dia bilang itu males, tapi masakan sudah siap, anak-anak sudah mandi, udah sarapan juga, udah nyuci piring juga. Lah terus letak malasnya itu di mana? Kadang kayak nyari perhatian aja nggak sih? Biar tahu kalau kita ibu rumah tangga itu juga ngerasain capek. Sebab banyak yang bilang kalau ibu rumah tangga itu di rumah itu kan nggak ngapa-ngapain ya. Padahal seabrek pekerjaan itu selalu menanti. Cuma nggak kelihatan aja gitu. Beda sama ibu-ibu yang bekerja di luar. Kan kelihatan ya mereka itu berangkatnya pagi, pulang sore gitu. Terus ditambah lagi mereka juga masih ngurus rumah juga. Pokoknya hebat banget lah ya para ibu pekerja dan yang masih ngurus rumah juga. Mereka punya peran ganda. Nah ini aku lagi beresin ruang tengah ya. Tadi habis sarapan Atka main-main di sini. Dan ya begitulah, berantakan semua. Sekarang anaknya itu lagi main di tempat eyangnya. Jadi aku bisa beres-beres dengan tenang. Nah mainan Atka yang aku taruh sini itu mainan yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil itu aku masukin ke box, aku taruh di kamar. Jadi kalau misalkan Atka mau main itu minta tolong ke mamahnya buat ngambilin. Dan aku kasih syarat kalau misalkan mau main itu kalau udah selesai harus diberesin. Dia itu juga ngerasa tanggung jawab ya, udah berantakin harus beresin juga. Tapi sih alhamdulillah mau ya, biarpun sambil beresinnya itu kayak terpaksa gitu. Nggak apa-apa sih, biar dianya itu belajar disiplin dari kecil. Aku juga dulu pas kecil gitu, diajarin disiplin, kemudian diajari biar bisa mandiri. Apalagi kan anak perempuan ya, dari kecil udah diajarin tentang kerjaan rumah. Oke teman-teman, sampai sini dulu video dari aku. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.